Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan kembali merangkum film yang berjudul SKV Friend tahun 2013. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Tos, born Madrid. Mother died when you were 13. Where else? Jack's got the jump on you tomorrow. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama Ray Breslin, di mana dia tiba-tiba menyerang tahanan lain sehingga harus dimasukkan ke ruang isolasi. Ketika akan dimasukkan, Ray terlihat memperhatikan semua hal yang ada di sana, seperti sedang merencanakan sesuatu. Hingga saat seorang wanita keluar dari mobilnya, tiba-tiba mobil tersebut meledak yang membuat sipir dan tahanan panik. Saat sipir memeriksa CCTV, para tahanan di sana pun terlihat panik, terkecuali Ray Breslin. Di sana sang sipir pun memeriksa keadaan para tahanan satu persatu. Dan saat sipir memeriksa ruangan Ray, di situ hanya ada sebuah buku yang tergeletak tanpa ada Ray di sana. Tak lama pemadam kebakaran pun datang ke lokasi ledakan tersebut. Namun sang petugas pemadam terlihat masuk ke sebuah mobil, dan orang itu merupakan Ray yang lolos dari penjara tersebut. Hush's idea gets out, wants to go back in. I didn't say once. Scene berpindah ke penjara di mana kepala penjara nampak terkejut dengan apa yang terjadi. Dia adalah Lester yang merupakan bos dari sebuah perusahaan. Ia bertugas sebagai pengaman internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika. Tujuannya untuk menguji seberapa aman penjara-penjara yang ada di sana. Dan Ray adalah satu-satunya orang yang Lester miliki. Alasannya karena Ray memiliki sebuah keahlian dari dirinya sendiri. Ketika ditanya mengenai bagaimana Ray bisa keluar, ia pun menjelaskan bahwa ada 3 hal dasar untuk meloloskan diri dari penjara. Yang pertama, memahami tata ruang di lingkungan. Yang kedua, mengerti rutinitas orang-orang di penjara. Dan yang terakhir, memiliki bantuan dari luar dan dalam atau sutradara. Setelah semua siap, kini saatnya menjalankan dan menyesuaikan aksinya. Dimulai dengan menganalisa lokasi yang dekat dengan pemadam kebakaran, di mana tingkat keamanan di sana tidak begitu ketat. Selanjutnya kita harus memukul orang agar bisa dijebloskan ke ruang isolasi. Alasannya karena ruang isolasi hanya memiliki penjagaan yang sangat minim. Setelah mengetahui rutinitas dan keadaannya, kini saatnya kita mengatur dan memberikan tanggal kepada bantuan luar. Dalam kasus ini, ia berarti perlu menuliskan surat dengan kode tertentu. Tujuannya agar timnya bisa mengetahui kapan Ray akan keluar dari sana. Ray pun hanya tinggal menempelkannya pada tombol tersebut, sehingga hal itu mampu membuat sidik jarinya bisa terlihat. Dan dengan insting yang kuat, Ray pun bisa mengetahui berapa 4 digit kode kuncinya. Hingga saat para penjaga sedang istirahat, Ray hanya perlu mengatur layar CCTV seolah dirinya masih berada di sana. Dan Ray hanya punya waktu 1 menit sebelum para penjaga menyadari bahwa Ray sudah tidak ada di sana. Tapi sebelumnya, Ray sudah berada di lokasi pemadam kebakaran dan hanya tinggal naik mobil jemputan yang sudah menunggunya. And a man would choose to spend most of his life in prison. Able to break out of any prison designed by man. Good morning, sir. How can I help you? Adegan berpindah ke gedung perusahaan tempat ia bekerja. Ray sendiri sudah 14 kali keluar masuk penjara, dan itu dia lakukan karena dirinya hanya hidup sebatang kara tanpa anak dan istri. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah timnya sendiri yang berjumlah 2 orang. Tak lama saat Ray tiba di ruangannya, dia dipanggil untuk menemui seorang klien bernama Jessica. Jessica sendiri merupakan seorang agen CIA yang meminta Ray untuk menguji ruang penjara yang lain, di mana penjara tersebut merupakan fasilitas ketat dan canggih karena diisi oleh para tahanan kelas berat seperti teroris dan penjahat internasional. Dan penjara tersebut berada di suatu lokasi yang tidak diketahui. Dan siapapun yang masuk ke penjara itu tidak bisa menghirup udara dari luar. Alasannya karena penjara tersebut sangat tertutup dan ketat. Di situ Lester pun menyetujuinya. Alasannya karena CIA berani membayar 5 kali lipat dari biasanya. Sedangkan di sisi lain, tim Ray kurang menyetujui dengan pekerjaan kali ini, tapi dengan kekehnya Ray memutuskan untuk melakukannya. Don't flatter yourself. We're going against every protocol. Ambitious and greedy. You say that like it's a bad thing. Tiba saatnya Ray akan dibawa ke penjara tersebut. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang dan langsung melumpuhkan Ray.
Di sana mereka semua nampak sudah merencanakan semuanya dengan matang, dan itu terlihat dari bagaimana mereka mengetahuinya bahwa Ray memasang alat pelacak di tubuhnya. Melihat hal itu, tim Ray sendiri menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ketika sadar, Ray sudah berada dalam kotak kaca, yang mana itulah penjara rahasia yang dikatakan oleh Jessica. Di sana juga ada seorang pria yang bernama Hobbs. Beliau merupakan kepala sipir di penjara ini. Hobbs pun menjelaskan data diri Ray, yang mana dalam data tersebut dirinya bernama Portos. Di situ, Ray pun berulang kali mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahan dalam hal ini. Ray pun meminta Hobbs untuk menghubungi Lester bosnya, bahwa dirinya bukanlah seorang tahanan. Namun di sana Hobbs tidak mendengarkan perkataannya. Dan justru ia menegaskan bahwa jika Ray sudah berada di dalam penjara ini, maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Hingga akhirnya Ray pun menyadari bahwa dirinya sudah dijebak, dan tanpa tim yang dia miliki, sangat mustahil untuk keluar dari sini. I can't find him. You ran a full diagnostic on the system? Twice. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan keamanan di sana, di mana setiap tahanan memiliki barcode sendiri di bajunya, dan penjaga selalu mengawasi mereka selama 24 jam. Di hari pertama berbaur, Ray pun sudah mendapat masalah dengan tahanan lain, di mana akhirnya ada seorang pria yang menyelamatkannya, dan pria ini bernama Rod Meyer. Dia merupakan salah satu tahanan yang berpengaruh di penjara tersebut. Don't get killed, if you say so. Ask them to kill the guy in here. Ketika dia melihat Ray yang selalu memperhatikan keadaan sekitar, Rod Meyer pun menyadari bahwa Ray berbeda dengan tahanan yang lain. Kemudian ia pun menawarkan bantuan kepada Ray apabila dia membutuhkan sesuatu. Ray pun mengatakan bahwa dia harus masuk ke ruang isolasi. Tanpa membuang waktu, Rod Meyer pun langsung memukul Ray saat itu juga, hingga terjadilah perkelahian di sana, yang mana pada akhirnya membuat Ray dimasukkan ke ruang isolasi. Relax. Pretend. Put them in the box, now. You can thank me later. Dan ketika Ray dimasukkan ke ruang isolasi, di sana Ray menyadari bahwa di penjara ini sangat menyakitkan, karena mereka harus disinari oleh lampu yang sangat terang, sehingga suhu dalam ruangan tersebut benar-benar panas. Di sisi lain, tim Ray pun terlihat mendatangi Lester di ruangannya, yang mana bosnya sendiri sudah lepas tangan atas hilangnya Ray. Hingga bisa dipastikan, si Lester memiliki kesepakatan dengan seseorang, tujuannya untuk menjebloskan Ray ke dalam penjara tersebut. Sementara itu, Ray terlihat sedang mendapat pemeriksaan oleh seorang dokter penjara di sana, di mana si dokter ini memiliki peran yang penting dalam usaha Ray meloloskan diri. Where's here? Did you find what you were looking for? Setelah melihat kondisi ruang isolasi, Ray pun meminta sebuah besi dengan diameter 7 cm kepada Rod Meyer. Dengan imbalan, Rod Meyer akan diajak kabur bersamanya. Untuk itu, Rod Meyer meminta penjaga untuk bertemu dengan Hobbs sang kepala sipir, di mana akhirnya kita bisa mengetahui siapa Rod Meyer sebenarnya. Jadi Rod Meyer ini adalah tangan kanan dari salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia, di mana orang tersebut sedang dicari oleh para petinggi dunia, karena dianggap merugikan pihak-pihak tertentu. Orang itu bernama Mannheim. Mannheim sendiri bersembunyi di suatu tempat, di mana hanya Rod Meyer-lah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya. Itulah alasannya kenapa Rod Meyer cukup istimewa di penjara ini, karena Hobbs sendiri tidak bisa membunuh Rod Meyer sebelum informasi keberadaan Mannheim ditemukan. Dan tujuan Rod Meyer menemui Hobbs adalah untuk mengambil sebuah besi penutup saluran air. Dan walaupun dirinya mendapat sedikit siksaan, pada akhirnya Rod Meyer berhasil mendapatkannya. Setelah besi itu didapatkan, Ray pun menjelaskan rencananya, di mana dia sudah bisa menganalisa struktur bangunan tersebut, yang mana bangunan itu berbentuk vertikal, hingga bisa disimpulkan bahwa satu-satunya jalan menuju keluar, yaitu dengan memasuki jalur pipa yang menuju ke atas. Sedangkan ruang isolasi adalah tempat yang cocok untuk masuk ke sana, di mana besi tersebut akan digunakan Ray untuk memantulkan dan memusatkan cahaya lampu yang panas tersebut kepada mur yang terdapat pada atas ruang isolasi. Sehingga panas dari lampu tersebut mampu membuat si besi itu lees, sehingga mur itu akan mudah untuk dilepaskan. Untuk masuk ke ruang isolasi, Ray meminta Rod Meyer untuk membuat mereka masuk ke sana.
Setibanya di ruang isolasi, di sana Ray pun langsung menjalankan aksinya. Hingga saat semua mur sudah lepas, kini giliran Rottmeier melakukan tugasnya. Saat semua petugas panik, di situ Ray pun dengan cepat menutup kamera CCTV, lalu segera pergi keluar dari sana. Dan betapa terkejutnya Ray saat berada di ruang atas, bahwa ternyata penjara tersebut adalah sebuah kapal yang besar yang berada di tengah lautan. Alhasil Ray pun harus berpikir lebih lama, tujuannya untuk bisa keluar dari penjara sekaligus pergi dari lautan tersebut. Sementara itu, Hobbs terlihat sedang teleponan bersama Lester yang faktanya mereka juga melakukan kesepakatan, di mana Lester memberitahukan tentang siapa Ray sebenarnya, dan meminta Hobbs untuk memastikan agar Ray tidak keluar dari sana. Alasannya karena Lester ingin menguasai uang itu semuanya, yang mana kita tahu bahwa Ray di penjara tersebut yaitu ditawari oleh agen CIA dengan bayaran yang sangat tinggi. Dengan semua informasi itu, Hobbs pun menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Ray setiap hari, tujuannya agar mental dan konsentrasinya lemah, sehingga Ray tidak memiliki waktu untuk memikirkan cara agar bisa lolos dari penjara tersebut. Namun Ray adalah tipikal orang yang tidak pantang menyerah. Dibantu oleh Rottmeier, Ray pun tetap memahami rutinitas para penjaga di sana. Hingga akhirnya didapatkanlah sebuah rencana untuk memanfaatkan sang dokter sebagai perantara dirinya. Setelah itu, Ray pun membuat sebuah alat pengukur derajat untuk melihat lokasi di mana penjara tersebut berada. Namun masalahnya, harus ada orang yang pergi ke tempat terbuka, tujuannya untuk menggunakan alat tersebut. Dan tiba-tiba Ray dipukul oleh para penjaga dan dibawa ke penjara sisi bagian lain, di mana di sana dia hanya sendirian. Di sana dia masih berinisiatif untuk membuat kesepakatan dengan Hobbs. Ray mengatakan bahwa dia dan Rottmeier memiliki hubungan yang sangat dekat, dan Ray sanggup memberikan informasi mengenai keberadaan Mayhem. Di situ Hobbs pun sempat menolaknya, namun akhirnya ia pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tapi faktanya Ray memberikan informasi palsu untuk mengulur waktu, sembari menjalankan rencananya secepat mungkin. Show him how to use it. Tell him it's his ticket. This land 6 years ago. I don't give a shit about 6 years ago. Untuk mengukur derajat, Ray dan Rottmeier pun bekerja sama dengan seorang muslim yang ada di sana, di mana Kang Aib ini memberitahu mengenai rencana pelarian yang dilakukan oleh Ray dan Rottmeier, dan si Aib akan memberikan semua informasi asalkan dia bisa beribadah di tempat terbuka, dan Hobbs menyetujuinya. When I say my evening prayers, I want to say the name of Allah and the Prophet Muhammad. Setelah mendapatkan hasil dari alat tersebut, Ray pun memperkirakan bahwa kapal tersebut berada di perairan dekat Laut Selatan, di mana lokasi tersebut cukup jauh dengan dunia luar, dan sekarang mereka hanya tinggal mengirim pesan kepada orang luar, tujuannya untuk menjemput mereka. Namun masalahnya, mereka harus cepatnya melangsungkan rencana tersebut, sebelum Hobbs menyadari bahwa semua informasi mengenai Mayhem adalah palsu. Sementara itu, sang dokter pun terlihat mengirim pesan kepada anak buah Rottmeier mengenai lokasi mereka, di mana si dokter ditawari uang yang banyak setelah mereka keluar dari sana. Di sisi lain, Hobbs pun melihat Ray sedang berbicara serius dengan seorang pria berpeci, di mana itu merupakan sebuah pengalihan. Hobbs pun menyimpulkan bahwa Ray akan membantu si pria itu meloloskan diri. Tiba saatnya si Aib pun mulai memancing keributan, tujuannya untuk mengacaukan para penjaga. Kemudian dengan cepat mereka bertiga langsung mencari jalan keluar dari sana. Tapi sebelum itu, Ray sudah memastikan seluruh kamera CCTV yang ada di sana. Where the fuck is Breslin? Got 11 minutes to get topside. Let's hope the doc make contact. Say cheese. Alright, this is it. Let's go. Engage. Di sisi lain terlihat helikopter jemputan sedang dalam perjalanan menuju ke sana, sehingga mereka harus dengan cepat sampai di tempat terbuka. Tapi dalam perjalanan tersebut, si Mas Aib harus tertembak oleh para penjaga yang memburu mereka. Hingga akhirnya, ia memilih untuk tinggal di sana dan mengulur waktu agar Ray dan Rottmeier bisa lolos sampai ke atas. Shut the power grid down. Those magnetic locks are staying open for... Go do it. Come on, pick it up that ladder. I carry you up the ladder. I'll be with you. I'll see you up there. Di sisi lain, helikopter pun akhirnya sampai di lokasi,
dan langsung menembaki para kru di kapal tersebut. Dan di sisi lain, Rottmeier pun sampai di atas duluan untuk mengamankan area sekitar. Ketika salah satu anak buahnya tewas tertembak, ia pun mengambil alih senjata untuk menembaki para penjaga yang tersisa. Sementara itu, Ray langsung masuk ke dalam tangki air yang menuju ke saluran pembuangan. Menyadari hal itu, Hobbs dengan cepat pergi ke atas dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa ke tepian kapal. Hingga saatnya Ray berhasil keluar, dia langsung menaiki tangga helikopter dan menggantung di sana. Melihat hal itu, Hobbs pun langsung menembaki Ray saat itu juga. Namun karena dia belum pernah main FF, Hobbs pun berkali-kali salah sasaran dan justru kehabisan peluru. Di sana Ray menembaki drum berisi minyak dan meledakannya, hingga Hobbs harus tewas terbang. Now what? Relax. Saat tiba di daratan, datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah anak buahnya Rottmeier. Dan yang menariknya adalah, ternyata ada Jessica di sana, hingga terkuaklah sebuah fakta bahwa Jessica adalah anak dari Rottmeier. Dan yang mengejutkan dari semua ini adalah ternyata si Rottmeier itu adalah Mannheim. Hingga bisa disimpulkan bahwa Jessica mengirim mereka ke sana untuk membebaskan ayahnya yaitu Mannheim. Alasannya karena melihat kemampuan Ray, Jessica pun yakin bahwa Ray adalah orang yang tepat untuk melakukan itu. Hard. In the damn box. I mean, that was hard. Try it again. How much did Les really know? Only what I told him at first. Setelah kembali ke kediamannya, di sana Ray langsung menyusun rencana untuk memberi pelajaran kepada Lester bosnya sendiri. It's all good. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan, Bor.